Selamat pagi semua, jadi kita berjumpa lagi dalam kelas online di mata pelajaran housekeeping. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu bahan pembersih dan jenis-jenis dari bahan pembersih itu sendiri. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai lebih rinci tentang bahan pembersih yang menyangkut nanti ada manfaat dari bahan pembersih, syarat dari bahan pembersih yang baik, dan juga nanti bagaimana cara penggunaan bahan pembersih yang mengandung zat kimia. Tapi sebelum lanjut, di dalam sebuah hotel itu ada beberapa jadwal pembersihan yang biasa digunakan untuk mengeksekusi kegiatan pembersihan yang dilakukan dalam sebuah hotel atau hospitality industry. Nah, jadwal pembersihan ini biasanya disusun oleh seorang housekeeping manager bersama dengan housekeeping supervisor, order taker, dan juga yang akan mengeksekusi nanti adalah housekeeping attendant, entah itu room attendant ataupun public area attendant. Nah, jadwal pembersihan ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah daily cleaning. Daily cleaning merupakan kegiatan pembersihan harian yang rutin dilakukan setiap hari oleh seorang housekeeping attendant atau public area attendant. Seperti misalnya mengepel, menyapu, terus membersihkan kaca atau glass sweeping, dan sebagainya, termasuk juga yang dilakukan oleh seorang room attendant yaitu membersihkan kamar tamu. Yang kedua adalah mingguan atau weekly cleaning. Ini merupakan kegiatan pembersihan yang dilakukan setiap minggu. Setiap minggu, misalnya saja yaitu melakukan pembersihan pada ceiling di sebuah ruangan, atau ceiling itu namanya langit-langit sebuah ruangan. Itu misalnya ada kabang kau atau sering disebut dengan spider web, itu biasa dibersihkan setiap minggu sekali. Yang ketiga yaitu adalah bulanan atau monthly cleaning, itu kegiatan pembersihan yang dilakukan setiap bulan sekali. Jadi dalam satu tahun ada 12 kali monthly cleaning yang dilakukan. Nah, itu sudah dijadwalkan oleh supervisor atau housekeeping supervisor bulan pertama ini, bulan kedua ini, dan bulan ketiga, dan bulan seterusnya. Jadi berbeda-beda setiap bulannya. Contoh kegiatan dari monthly cleaning misalnya yaitu adalah menggunakan atau melakukan brushing pada lantai. Brushing itulah menyikat lantai dengan menggunakan brushing mesin, ya, dengan menggunakan brushing mesin. Jadi agar lantai tersebut tetap kelihatan mengkilap, karena yang namanya lantai itu merupakan tempat untuk berjalan setiap hari-hari untuk tamu, untuk karyawan, dan sebagainya. Yang keempat adalah ada general cleaning atau yearly cleaning. General cleaning ini merupakan sebuah kegiatan pembersihan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Misalnya ada renovasi ruangan, renovasi gedung, dan sebagainya. Misalnya renovasi ruangan itu mulai dari atapnya, langit-langit, dinding, sampai dengan lantainya. Jadi semua full untuk di maintenance oleh seorang petugas housekeeping attendant bersama dengan engineering attendant, nanti berkolaborasi dalam melakukan kegiatan pembersihan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian apa itu cleaning supplies. Cleaning supplies merupakan sebuah bahan pembersih. Kita bicara bahan pembersih yang digunakan atau bermanfaat untuk membantu proses pembersihan. Nah, di dalam cleaning supplies ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu adalah zat cair, zat padat, powder, dan pasta. Jadi zat cair itu sudah semua tahu, yang padat juga sudah semua tahu, termasuk bubuk itu sudah ada dalam kehidupan sehari masing-masing, dan juga pasta. Jadi ini sangat gampang untuk diingat, ada 4 jenis dari cleaning supplies itu sendiri. Selanjutnya, manfaat cleaning supplies. Nah, banyak orang bertanya-tanya,
Untuk apa sih kita menggunakan bahan pembersih dalam kegiatan teknik pembersihan? Mengapa tidak menggunakan air saja atau tidak usah dibersihkan, cukup dengan menyapu saja? Nah, di sini akan dijelaskan beberapa manfaat yang bisa menjelaskan mengapa kita menggunakan bahan pembersih atau cleaning supplies. Yang pertama yaitu adalah mempermudah dan mempercepat proses pembersihan. Misalnya saja, ketika kita melakukan pembersihan mengepel yang berisi noda di lantai, kegiatan tanpa menggunakan pembersihan yang menggunakan air saja kita bisa membersihkan dalam waktu 5-30 menit. Nah, ketika kita menggunakan cleaning supplies, itu waktu pembersihannya bisa mencapai 2 atau 3 menit sudah selesai, karena di dalam cleaning supplies itu atau bahan pembersih tersebut mengandung bahan kimia yang dapat mereduksi kotoran-kotoran atau spot-spot yang terdapat pada permukaan yang akan dibersihkan. Yang kedua adalah memperpanjang usia pakai suatu barang. Nah ini ada jikanya, jika bahan pembersih tersebut digunakan dengan tepat. Nah, untuk menentukan bahwa bahan tersebut dapat memperpanjang usia pakai suatu barang, jadi seorang housekeeping attendant harus menggunakannya dengan tepat dengan mengikuti standar operational procedure atau SOP yang berlaku ataupun cara penggunaan dari bahan pembersih tersebut. Misalnya saja, ketika kita ada debu di permukaan kayu. Nah, untuk menghilangkan debu tersebut, kita harus menggunakan teknik dusting dulu atau menggunakan teknik dam dusting. Itu kan masih menggunakan air. Nah, untuk memperpanjang usia pakai, jadi kita perlu melakukan polishing. Polishing itu menggunakan bahan pembersih atau polish cleaner. Jadi dengan menggunakan bahan pembersih tersebut, otomatis kayu yang awalnya permukaannya suram itu akan menjadi lebih mengkilap dan akan lebih menarik dipandang dan juga dapat memperpanjang usia dari barang tersebut. Yang ketiga adalah memperindah objek yang dibersihkan. Memperindah ini dalam artian ketika permukaan tersebut belum dibersihkan itu pasti akan kelihatan berdebu, terus juga banyak noda, bercak-bercak noda yang terlihat pada permukaan tersebut. Nah, ketika sudah dibersihkan dengan bahan pembersih, otomatis noda, debu, dan sebagainya akan menghilang dari permukaan tersebut sehingga akan enak untuk dipandang. Yang keempat yaitu adalah di samping membersihkan beberapa cleaning supplies, ini juga berfungsi untuk atau bermanfaat untuk melindungi objek yang dibersihkan. Melindungi dari apa? Misalnya melindungi dari debu. Misalnya kita baru saja membersihkan kaca. Menggunakan teknik glass sweeping. Nah, ketika dibersihkan itu debu akan tidak mudah untuk melekat kembali pada kaca karena kita sudah menggunakan bahan pembersih yang tepat untuk membersihkan kaca. Yang kelima yaitu adalah memberikan aroma yang segar terhadap ruangan atau barang yang dibersihkan. Nah, di sini bisa kita bayangkan misalnya ketika kita membersihkan lantai hanya dengan menggunakan air saja. Dan kita bandingkan dengan membersihkan lantai dengan menggunakan bahan pembersih. Misalnya anggap ya, bahan pembersih yang simple yaitu adalah Soclean misalnya. Nah, tentu akan sangat berbeda hasilnya dari segi aroma ruangan tersebut. Kalau kita menggunakan air, ya, itu pasti tidak akan berbau sedap atau menimbulkan aroma yang bagus. Ketika kita menggunakan Soclean itu akan menimbulkan aroma-aroma yang enak untuk dicium seperti itu. Itulah fungsinya atau manfaat dari cleaning supplies itu sendiri. Nah, di sini dalam memilih cleaning supplies harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki daya bersih dan daya lindung yang baik. Daya bersih yang dimaksud adalah ketika kita menambahkan bahan pembersih ke dalam suatu air untuk dicampurkan dan membersihkan suatu permukaan, diharapkan ketika kita membersihkannya bahwa noda yang terdapat pada
permukaan tersebut bisa hilang dan dapat melindungi permukaan bukan dari ancaman seperti bom dan sebagainya, tapi melindungi dari adanya debu ataupun kotoran-kotoran yang melekat kembali pada permukaan tersebut. Yang kedua adalah tidak merusak objek yang dibersihkan. Nah, di sini ketika kita menggunakan bahan pembersih yang tepat untuk permukaan yang benar, maka dapat dipastikan objek tersebut tidak akan mudah rusak. Karena ketika kita salah menggunakan bahan pembersih pada permukaan yang benar, maka objek tersebut akan mudah rusak. Misalnya saja, ketika kita menggunakan atau membersihkan kaca atau menggunakan teknik glass sweeping yang harusnya kita menggunakan glass cleaner, tapi kita membersihkannya dengan menggunakan toilet cleaner. Nah, tentu itu akan dapat merusak dari kaca tersebut. Bisa saja kaca tersebut akan retak ataupun ada aroma yang tidak sedap untuk dicium dari kaca tersebut, karena setiap bahan pembersih memiliki tingkat aroma yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu adalah tidak berbahaya bagi pemakai. Nah, kategori berbahaya ini maksudnya seperti ini, bahwa bahan pembersih tersebut tidak membuat orang misalnya ketika menggunakan bahan pembersih batuk-batuk, sesak napas, pingsan dan sebagainya. Jadi aman untuk ketika kita menggunakan bahan pembersih tersebut. Jadi misalnya kita pada saat ngepel, kita menggunakan bahan pembersih, kita larutkan dalam air. Nah, ketika kita larutkan, kita mencium aroma tersebut enak untuk diri kita sendiri dan tidak menimbulkan sesak napas. Jadi kalau misalnya ada bahan pembersih yang berbahaya, ketika kita menggunakannya, ini bukan mencicipi atau diminum atau dimakan ya, tapi kita gunakan untuk pembersihan, kita merasa sudah sesak, jadi stop gunakan bahan pembersih tersebut, karena itu dipastikan sudah berbahaya. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, kita perlu menggunakan protective equipment seperti misalnya masker, hand glove, terus juga ada kaca seperti itu. Yang keempat adalah ramah lingkungan. Nah, syarat dari bahan pembersih itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu pada saat apa? Pada saat kita selesai menggunakan bahan pembersih, kita buang cairan sisa bahan pembersih tersebut di drainnya. Nah, itu tidak akan merusak lingkungan sekitar. Jadi misalnya sampai membuat tanaman mati, terus juga membuat daun-daunnya kering dan layu sehingga dapat menimbulkan atau merusak lingkungan itu sendiri. Yang kelima yaitu adalah selalu tersedia di pasaran. Dalam artian bahan pembersih ini mudah untuk dicari, sehingga ketika stok habis, itu kita gampang untuk segera mencari atau menemukan bahan pembersih tersebut. Yang keenam adalah kalau memungkinkan harganya murah. Nah, untuk masalah harga, murah dan mahal suatu harga barang itu relatif. Bisa dikatakan relatif karena tergantung dari kemampuan konsumen itu untuk membeli. Nah, beda halnya misalnya kita menggunakan bahan pembersih di rumah dengan menggunakan bahan pembersih yang biasa digunakan untuk di hotel atau restoran, itu sangat jauh berbeda. Dan kategori harganya pun pasti akan berbeda karena mereka memiliki kandungan yang berbeda seperti itu. Nah, selain dari persyaratan tersebut, jika kita berbicara tentang cleaning supplies atau sering disebut dengan cleaner, itu ada beberapa persyaratan penting lain yang harus dipenuhi sehingga bahan pembersih tersebut bisa dibilang nyaman untuk dipakai, aman untuk dipakai, dan tidak menimbulkan bahaya. Nah, di sini ada 8 syarat lagi untuk sebuah cleaning supplies. Yang pertama adalah biodegradable. Nah, biodegradable ini merupakan sebuah bahan pembersih yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga tidak membahayakan lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Jadi bisa diuraikan, misalnya bisa mikroorganisme yang terdapat dalam tanah itu bisa menguraikan sehingga dapat
lingkungan juga akan aman. Yang kedua adalah solubility. Solubility ini merupakan bahan pembersih tersebut dapat larut dalam air dan mudah dihilangkan dari permukaan benda yang dibersihkan. Jadi tidak melekat pada benda atau menempel pada benda ketika dibersihkan. Jadi kalau menempel itu otomatis akan menambah permukaan tersebut kelihatan jelek seperti itu. Yang ketiga adalah wetting, yang artinya adalah sifat pembasahan yang kuat. Untuk mendapatkan sifat ini diperlukan adanya zat aktif permukaan atau surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan air sehingga pembasahan pada permukaan suatu benda dapat dibersihkan secara langsung dan cepat. Yang keempat adalah emulsification. Nah, bahan pembersih ini merupakan bahan pembersih yang memiliki sifat dapat memecahkan kotoran-kotoran yang memiliki partikel-partikel kecil. Misalnya ada bintik-bintik kecil pada kayu atau pada kaca, itu bisa dibersihkan dengan segera. Yang kelima adalah soil suspension. Soil suspension ini merupakan kotoran yang sudah diemulsikan harus dibuat tersuspensi dalam larutan untuk mencegah melekatnya kembali pada permukaan benda yang telah dibersihkan. Zat yang dapat memberikan sifat ini disebut atau sering disebut dengan emulsifier. Nah, maksudnya di sini ketika kita membersihkan permukaan dengan menggunakan bahan pembersih, kita sudah selesai membersihkan partikel-partikel atau debu-debu atau noda-noda itu tidak menempel lagi di permukaan pembersih yang dibersihkan karena sudah menggunakan bahan pembersih. Jadi seperti itu. Jadi tidak menimbulkan atau membuat debu-debu menempel kembali. Yang keenam adalah rinsability, yaitu adalah sisa-sisa bahan bersih atau kotoran harus mudah dihilangkan dari permukaan benda yang sudah dibersihkan. Jadi gampang untuk dicuci, gampang untuk dibersihkan. Yang ketujuh adalah disinfektan, yaitu kemampuan yang dapat membunuh bakteri pembawa penyakit. Nah, cleaning supplies ini harus memiliki sifat keasaman dan kebasahan tertentu sehingga dapat membersihkan atau berfungsi dengan baik pada saat digunakan dalam kegiatan teknik pembersihan. Yang kedelapan adalah tidak ada sifat forward fade out. Ini maksudnya adalah bahan pembersih tersebut harus memiliki sifat yang diperlukan zat yang disebut dengan chelating agent, itu tidak dapat berupa bubuk-bubuk yang masih menempel pada permukaan. Jadi itu adalah penjelasan dari masing-masing persyaratan dari cleaning supplies. Kita melanjut ke materi yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara kita menggunakan bahan kimia yang aman sehingga tidak membahayakan bagi para pengguna, tidak membahayakan bagi lingkungan dan sebagainya. Nah, di sini akan jelaskan cara menggunakan bahan kimia yang aman. Yang pertama, setiap bahan kimia itu pasti memiliki tata cara penggunaan, terus juga takaran dan sebagainya. Jadi kita harus membaca dulu label pembungkus dan mengikuti petunjuknya. Jadi kita buka dulu di covernya, kita lihat apa sih label pembungkus tersebut dan bagaimana petunjuk penggunaannya. Jadi itu kita harus pastikan sebelum kita menggunakan. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa pembungkus itu tidak bocor atau rusak. Nah, ketika pembungkus bocor atau rusak, secara otomatis itu akan terjadi penguapan yang dapat menimbulkan perubahan zat kimia yang terdapat di dalam bungkus dari bahan kimia tersebut. Makanya kita harus menyimpan, setelah selesai menggunakan, kita harus menyimpan bahan pembersih dengan tepat sesuai dengan petunjuk yang ada pada label. Yang ketiga adalah pastikan bahwa label pada pembungkus benar. Maksudnya kita harus pastikan judul atau nama
produk itu dengan petunjuk yang ada itu benar atau seimbang. Kalau memang sudah tidak benar, tidak usah digunakan. Yang keempat adalah pastikan bahwa botol yang dipakai adalah benar. Ini misalnya botolnya mereknya A, terus labelnya mereknya B. Itu kan sudah tidak hal yang sudah tidak benar, jadi kita harus, kalau sudah tidak benar, tidak usah digunakan. Yang kelima adalah petugas harus memakai alat pelindung. Jadi inilah namanya protective equipment, seperti masker, sarung tangan, kacamata debu, bila perlu, kalau perlu misalnya menggunakan sepatu bot dan juga helm. Yang keenam adalah jangan mencampur bahan kimia. Jadi setiap bahan kimia itu memiliki kadar masing-masing. Misalnya bahan pembersih untuk membersihkan kaca habis. Jadi kita sendiri buat campuran menggunakan yang bahan pembersih yang digunakan untuk di toilet dicampur dengan menggunakan bahan pembersih untuk di lantai, terus digunakan untuk digunakan pembersihan kaca. Nah, itu salah. Jadi ketika bahan pembersih habis, jadi tidak usah menggunakan bahan pembersih yang lain. Dan segera lapor ke supervisor. Yang keenam adalah amoniak tidak boleh dicampur dengan klorin. Nah, ini adalah sebuah zat kimia yang berbeda sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada permukaan yang akan dibersihkan, sehingga kita harus bisa membaca petunjuk dari setiap bahan kimia yang digunakan sehingga kita tidak salah dalam menggunakan bahan tersebut. Ini sangat penting untuk pengetahuan kita. Nah, setidaknya suatu saat kita nanti bekerja di hospitality industry, tahu bagaimana cara membedakan bahan kimia dan cara menggunakan bahan kimia itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah multi-purpose cleaner umumnya kental dan dapat dicampur dengan air sesuai kebutuhan pembersihan yang berbeda-beda. Nah, ada namanya multi-purpose cleaner. Jadi multi-purpose cleaner inilah bahan pembersih yang bisa digunakan dimanapun. Misalnya bahan pembersih yang bisa digunakan di lantai bisa, di kaca bisa, di kamar mandi bisa. Jadi semua bisa digunakan objek pembersihannya. Jadi kalau sudah ada bacaan multi-purpose cleaner, bebas, kalian boleh menggunakan di mana saja. Yang selanjutnya adalah abrasif dapat digunakan dengan aman pada stainless steel, ubin, keramik, dan beberapa peralatan yang berbahan kaca dari Cina. Nah, abrasif ini kalau kita misalnya ada bacaan tentunya ada abrasif seperti itu. Jadi tidak dapat menimbulkan abrasif atau pengikisan terhadap benda-benda. Nah, ini aman digunakan pada stainless steel karena stainless steel, ubin, keramik, dan beberapa Tupperware atau hardware yang dari Cina itu tidak mudah terkikis oleh bahan kimia yang mengandung abrasif. Nah, selanjutnya itu adalah jangan gunakan pelapis bahan kimia pada permukaan keramik. Nah, maksudnya di sini kita lihat dulu, maksudnya kita melapis sudah menggunakan bahan kimia A, terus rasanya kurang mengkilap, terus kita tambah lagi dengan bahan kimia yang lain. Nah, ini sangat tidak disarankan dalam penggunaan karena dapat menimbulkan atau merusak permukaan pada lantai, atau bisa juga menimbulkan licin pada lantai sehingga ketika ada orang berjalan bisa terpeleset sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, ini sangat dihindari pada saat kita menggunakan bahan kimia. Oke, jadi itu saja untuk materi kali ini mengenai bahan kimia atau bahan pembersih. Jadi ketika kita menggunakan bahan pembersih, kita harus membaca terlebih dahulu petunjuk yang tertera pada label di pembungkus bahan kimia tersebut, sehingga kita tidak salah menggunakan bahan kimia dan kita terhindar dari adanya kecelakaan kerja. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Thank you.